Ini adalah HP flagship killer, di mana yang pertama kalinya pakai chip Snapdragon 8 Gen 5 dengan layar mulus 165 Hz, baterai Glacier Jumbo 8300 mAh, dan video recording hingga 4K 120 fps dengan harga 6 jutaan aja. Kenalin, ini dia OnePlus S6T. Akan aku ceritakan pengalaman dan review lebih lanjut di video ini, tonton sampai habis ya. Dimulai dari sektor layar, speknya sudah cukup lengkap di kelasnya, dengan spek sebagai berikut. Layarnya sudah pakai AMOLED 6,83 inci, tapi bukan tipe LTPO. Resolusinya 1,5K dengan refresh rate sampai 165 Hz, tapi hanya aktif di beberapa aplikasi aja. Layar ini sudah mendukung HDR10+ dan Dolby Vision untuk pemutaran video. Always on display tersedia dengan opsi full screen, seamless, dan klasik. Kalau mau AOD nyala terus, hanya bisa di mode klasik atau seamless saja. Kecerahan layar bisa diredupkan sampai 1 nit. Saat pemakaian normal, kecerahan maksimalnya sekitar 1800 nits. Di konten HDR tertentu, sebagian area layar bisa menyentuh 3600 nits. Dilengkapi PWM dimming 3840 Hz, jadi lebih nyaman di mata meski dipakai lama dan dalam kondisi yang gelap. Sudah pakai 3D ultrasonic fingerprint yang reliable. Fingerprintnya masih bisa dipakai meski tangan dalam kondisi yang basah. Mode warna yang tersedia ada natural, pro, dan vivid, serta bisa diatur mode temperaturnya mau warm, default, atau cold. Bezel layarnya terbilang tipis dan simetris di semua sisi. Varian warna OnePlus S6T ini ada Phantom Green, Electric Purple, dan Flash Black. Unit yang aku pegang ini adalah varian Phantom Green. Saya suka warna hijaunya yang tampil halus, tapi tetap simple dan elegan, terutama di bagian modul kameranya ini. Kesannya tuh beda dan gak ada HP yang modelnya mirip seperti ini di pasar Indonesia. Bodi OnePlus S6T ini pakai metal frame di bagian samping dan back kaca dengan sifat halus dan matte. Dari pengalaman selama digenggam, bodinya tidak gampang ninggalin bekas sidik jari. Feel genggamnya enak banget, terasa solid, kokoh, dan premium. Bobotnya terasa cukup berat, kemungkinan karena kapasitas baterainya yang besar. Beratnya sekitar 211 gram, dan ini cukup terasa apalagi kalau dipakai sambil tiduran, bikin tangan cepat pegel. Sisi sampingnya tidak terlalu siku, sedikit melengkung jadi lebih nyaman di tangan. Bagian backnya terasa sangat halus dan jujur aja enak banget disentuh. Meski tangan agak berkeringat atau sedikit basah, tekstur halusnya masih tetap terasa. Kalau soal durabilitas, HP ini sudah dibekali IP66, IP68, IP69, dan IP69K. Menurut OnePlus, HP ini dibekali 3 chip kelas atas untuk menunjang performa, mirip dengan OnePlus 15R globalnya ini. Chip utamanya pakai Snapdragon 8 Gen 5 sebagai chip performa. 2 chip lainnya adalah G2 Network chip yang fokus meningkatkan kekuatan sinyal seluler dan Wi-Fi hingga 58% dan 50%. Ada juga Linksys Touch chip yang meningkatkan respons sentuhan layar hingga 46% dengan touch sampling rate 3200 Hz. Sekadar info aja, ini HP pertama di dunia yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 5, sekaligus yang pertama di lini smartphone OnePlus. Chipset ini menawarkan peningkatan performa sebesar 36% di CPU, 11% di GPU, dan 46% di performa AI. Untuk memorinya sudah menggunakan RAM LPDDR5X Ultra dengan ROM UFS 4.1. Di review ini aku tidak membahas performa gaming secara langsung seperti FPS, suhu, atau kencang tidaknya saat bermain game. Aku hanya menyampaikan hasil benchmark sintetis untuk melihat potensi chipset ini saat diuji dalam kondisi yang terkontrol. Dari hasil pengujian, skor Geekbench 6 yang didapat adalah 2835 untuk single core dan 9122 untuk multi-core. Skor Antutu mencapai sekitar 3,1 juta, mendekati klaim OnePlus yang hampir 3,5 juta untuk S6T ini.
Di 3D Max Stress Test, SolarBay diperoleh base score 9606 dengan stability 86,5%. Steel Nomad Lite mencatat best loop score 2056 dengan stability 91,3%. Sementara di Wildlife, skor terbaiknya mencapai 21.044 dengan stability 84,3%. Performa tinggi tersebut juga dibarengi dengan kapasitas baterainya yang jumbo sebesar 8.300 mAh, mendukung 100 watt superfast charging dan bypass charging yang ngecasnya dari 0 hingga 100% butuh waktu sekitar 40-50 menit. Selama aku menggunakannya, daya tahan baterainya bisa bertahan sekitar 2 harian tanpa dicas, karena penggunaanku tergolong santai tanpa ada gaming sama sekali. Untuk konektivitas sudah 5G dan dual SIM card, tapi tidak ada slot micro SD, dengan Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, serta NFC. Sayangnya USB-nya masih USB 2.0, kalau transfer file masih kurang cepat. OnePlus S6T versi Cina ini pakai ColorOS 16 berbasis Android 16, bukan Oxygen OS kayak di OnePlus 15R Global. Di ColorOS 16 ini banyak perubahan, mulai dari wallpaper dinamis sampai notifikasi dinamis yang disebut Aqua Dynamic, khas Oppo yang animasinya eye-catching. Pengalaman buka tutup aplikasinya enak banget. Dan ini jadi salah satu kelebihan ColorOS yang aku suka. Tampilannya mirip efek depth dan liquid glass ala iOS, tapi versi Oppo yang lebih rapi dan clean, dengan icon yang lebih beragam dan modern. Gak kalah keren juga ada luminous motion effects, seperti di kalkulator, kompas, dan lock screen yang menambah visual makin luar biasa di ColorOS 16 ini. Lewat OHaptics, intensitas getarannya bisa diatur di beberapa level, dan feel-nya terasa premium seperti di HP flagship kelas atas. Ada fitur buat kesehatan juga, kayak eye care yang sudah tersertifikasi TUV Rainland, dan fitur eye comfort reminder. Terus ada motion cues yang bantu ngurangin motion sickness pas lagi di perjalanan. Kekurangannya, karena ini unit non-resmi, bloatware-nya lumayan banyak. Beberapa fitur juga gak bisa dipakai karena region lock Cina. Contohnya Team Store yang gak bisa dipakai sama sekali. Ini jadi pertimbangan besar kalau mau beli HP non-resmi. Masih banyak elemen pakai bahasa Cina, terutama di widget dan kalender. Sampai sekarang aku juga belum nemu cara buat ngubah bahasanya, karena memang gak ada pengaturannya. Soal AI, di sini ada Brino Assistant, AI Writer, AI Search, AI Translate, dan masih banyak lagi. Tapi khusus Brino, UI dan hasil jawabannya kebanyakan masih bahasa Cina, dan gak bisa diubah. Kadang sih muncul bahasa Inggris, tapi lebih sering tetap pakai bahasa Cina. Ada juga AI button yang bisa diatur sesuai kebutuhan. AI button ini bisa disetel buat center, translate, memo clip, kamera, dan lain-lain. Di galeri fitur yang aku suka itu ada AI pop out. Fitur ini bisa bikin kolase foto dengan tambahan efek depth pas digabung ke gambar lain. Ada juga AI detail boost yang bikin foto jadi kelihatan lebih tajam lewat proses AI. Terus ada AI Portrait Glow, AI-nya pelajari cahaya sekitar foto lalu kasih efek cahaya ke wajah. Hasilnya kelihatan kayak pakai flash, tapi tetap kelihatan natural dan keren. Masuk ke bagian kamera, berikut spesifikasi singkat dan beberapa hasilnya. Di zoom ultra wide, hasilnya masih bisa diandalkan, cuma warnanya terasa lebih tinggi saturasinya dibanding zoom 1 kali sampai 3 kali. Di zoom 1 kali sampai 3 kali, kontras dan dynamic range-nya terasa cukup natural, mendekati apa yang dilihat mata. Kalau sudah masuk zoom 20 kali, objeknya kelihatan lebih di-enhance lewat proses AI.
Ini perekaman 4K 30 fps di kamera utama. Ini bisa mentok di zoom 10 kali. Sayangnya video ultrawide cuma tersedia di resolusi 1080p 30 fps saja. Itu adalah salah satu kelemahan dari HP ini ya. Dan bisa zoom hingga 10 kali. Di video kamera utama ada fitur depth of field berbasis software yang kasih efek blur atau computational bokeh. Semakin besar angkanya, efek blur di sekitar objek utama justru makin lemah. Perbedaannya bisa kelihatan jelas kalau dibandingin di angka 1.4 dan 7.1. Kamera selfie-nya punya FOV yang luas, jadi enak buat selfie rame-rame. Aku cukup suka hasil processing foto selfie-nya. Detail wajah tetap terjaga meski background datang dari arah cahaya. Dynamic range-nya juga luas. Tekstur awan masih kelihatan dengan baik. Tapi minusnya besarnya, video selfie cuma mentok di 1080p 30 fps. Untuk foto malam hari, di kamera ultrawide beberapa area yang kena cahaya terlihat lebih terang. Tapi di bagian yang gelap, hasilnya biasa aja dan nggak terlalu diangkat. Flare lampu di mode ultrawide terasa lebih banyak dibanding mode zoom lainnya, serta hasil fotonya mudah goncang dan blur. Di kamera utama dan zoom 2 kali, hasilnya mirip-mirip dengan apa yang dilihat mata. Sementara di video malam, jitter masih terasa cukup jelas meski sudah dibekali OIS. Kesimpulannya, HP non resmi seperti ini sebaiknya dihindari kalau belum siap menerima cukup banyak minusnya. Beberapa kekurangannya ada di kamera selfie yang speknya masih kurang, layar yang belum LTPO, dan refresh rate 165Hz yang belum aktif di semua aplikasi. Minus paling terasa ada di fitur-fitur yang tidak bisa dipakai sepenuhnya karena terkena Legion Lock. Kalau kamu cuma fokus ke sisi positif yang sudah aku bahas tadi dan nggak masalah dengan keterbatasan region lock, bahkan mahir bahasa Cina, HP ini cukup layak direkomendasikan buat dipakai harian. Di sisi lain, HP ini cocok buat pengguna tertentu, terutama gamer yang nggak terlalu mentingin kamera dan layar, yang penting kencang dan gesit saat bermain game. Daya tahan baterainya juga cukup awet, bisa dipakai seharian buat main. Untuk harganya bisa dilihat di layar sebagai berikut. Harga ini masih perkiraan berdasarkan konversi mata uang yuan ke rupiah dan asumsi beli langsung dari Cina. Belum termasuk pajak impor, bea cukai, dan biaya lain, jadi total harga aslinya bisa jadi lebih mahal. Itulah review OnePlus S6T dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bantu kamu yang lagi mempertimbangkan HP ini. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain, langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.